A'udzubillah. Bismillah. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Malam ini kalau sesuai jadwal harusnya Habib Amri ya. Ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam kajian rutin kita setelah cukup lama karena ada Idul Fitri. Mohon maaf karena jadwal Habib kalau besok atau Ahad besok itu kayaknya enggak bisa ngisi sehingga ditukar. Insya Allah hari Selasa malam akan ada acara keluar ke Kalimantan. Kemudian insya Allah tanggal 7 itu berangkat haji. Habis di kloter 14 insya Allah. Kloter ketiga Kabupaten Bogor. Mohon doanya. Kita niat kembali untuk mencari ilmu agama, membekali diri, memperbaiki ibadah kita, memerangi kebodohan. Kita duduk di dalam majlis-majlis yang dibanggakan oleh Allah kepada para malaikatnya, duduk di taman-taman surga. Kita beriktikaf untuk memakmurkan masjid dan juga kita ingin menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, ucapkan, doakan, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkan untukku ilmu. Itu Rasul disuruh sama Allah. Padahal kurang apa ilmunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah tanpa pakai proses belajar mengajar. Kayaknya ya. Jadi tanpa minta pun pasti dikasih. Kalau kita coba, kalau kita dari mana coba kita dapat ilmunya? Nah, oleh karena itu ini menurut para ulama ini catatan, Pak. Catatan. Yang boleh kita minta nambah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu. Nambah istri boleh enggak tuh? Minta nambah rumah, nambah mobil, nambah gaji, nambah segala macam lah. Itu tidak diperintah. Tapi kalau nambah ilmu itu Masya Allah diperintah. Dan Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang akan dibuat oleh Allah menjadi baik, itu cirinya adalah pasti ia akan dikasih paham agama. Karena orang baik menurut Allah, orang sukses menurut Allah itu bukan orang yang bisa mengumpulkan dunia, meraih pangkat jabatan, menghasilkan berbagai macam keberhasilan dunia, enggak. Karena itu kalaupun berhasil juga ujung-ujungnya bakal ditinggalkan. Dan kita kan tidak lama hidup di sini, yang lama di alam kubur nanti. Nabi aja di dunianya cuma 63 tahun. Sekarang di kuburnya udah berapa? Di alam kuburnya? Ya udah 1400 sekian tahun. Jadi kan begitu. Nah, sementara kalau ilmu agama itu ya ilmu yang dipakai di dunia dan juga untuk manfaatnya akhirat. Insya Allah paten, insya Allah. Ya kalau ilmu dunia kan sekarang kalau misalkan kita belajar ilmu apa tuh?
Misalkan lokomotif misalkan. Misal kita belajar sekarang, mungkin 10 tahun yang akan datang nggak berlaku lagi. Ya kan? Coba ibaratkan ilmu apa? Ilmu interior, eksterior segala macam yang berlaku 10 tahun yang lalu dengan sekarang bisa nggak berlaku lagi. Saya mau nyari keramik, Pak, keramik yang tahun 80-an. Masya Allah susah. Ada nggak? Ya, repot lah. Ya, jadi kalau ilmu dunia ini makin harinya makin berkembang dan berubah-berubah. Gitu. Nah sementara kalau ilmu agama, kalau di zaman salaf soleh belajar sholat, ya sampai sekarang Pak ilmunya begitu. Ya ilmu agama ya terus begitu. Tapi ya itulah kita ya berat ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang ini berada di bulan Syawal. Jadi ilmu untuk perbaikan ibadah kita ini itu yang harus kita kaji, kita cari itu adalah ilmu amaliyah yang sesuai dengan zaman, sesuai dengan waktu. Itu tepat itu kalau kita ngaji itu. Sekarang ini bulan Syawal. Ada apa di Syawal? Pertama, Syawal itu adalah merupakan hari awal Syawal adalah hari Idul Fitri. Itu udah yakin tuh harus tuh. Nabi bersabda, "Sumu liru'yati, wabtiru liru'yati." Awal Ramadan harus berdasarkan ru'yat atau berdasarkan nisab, harus jelas awal Ramadannya untuk kita mempuasainya. Akhir Ramadan harus jelas karena kita harus berbuka, tidak boleh puasa di tanggal 1 Syawal. Haram puasa di situ. Jika ada orang yang Idul Fitri bukan di tanggal 1 Syawal dengan yakin bahwa itu adalah kebenaran, sesat dia. Ada nggak yang Idul Fitrinya duluan? Sesat itu Pak. Sesat. Kita harus meyakinkan itu berdasarkan petunjuk daripada Rasul. Mulai puasa harus 1 Ramadan. Kita harus Idul Fitri di tanggal 1 Syawal. Ingat itu. Adapun nanti perbedaannya, misalkan kita ada yang hari Ahad, misalkan ada yang hari Senin, itu yang boleh berbeda hanya 2 saja. 2 saja. Kalau tidak 29 itu 30, itu saja. Jadi tidak bakal ada selisih sampai 2 hari, 3 hari, tidak bakalan. Jadi selisih 1 hari itu ditolerir, silakan. Mungkin gitu ya. Jadi itu mungkin. Nah, kemudian Idul Fitri itu artinya kembali fitri. Fitri itu makan. Fitri itu makan, sebab asalnya puasa. Idul Fitri maka kembali makan. Tidak boleh kita puasa. Namanya Idul Fitri. Maka Idul Fitri itu hanya untuk orang yang berpuasa. Iya. Mau bagaimana disebut kembali makan kalau dia setiap harinya makan? Nah, kalau lebaran ya boleh. Kalau lebaran mah ya silakan, yang mau puasa ikut lebaran ya silakan. Namanya juga lebaran. Nah, orang-orang yang luar Islam juga ikut lebaran silakan. Tapi kalau Idul Fitrian nggak boleh kecuali yang berpuasa. Kita punya doa minal aidinal faizin. Minal aidinal faizin. Ini kalau lihat dari doanya itu doa Nusantara aja Pak. Iya. Seperti halal bihalal itu nggak ada kamusnya. Nggak ada. Dalam agama nggak ada. Tapi ya kita boleh melakukannya. Ulangi lagi. Jadi kalau istilah-istilah di kita ini ya silakan aja kita pakai. Kita misalkan harusnya saum, siam, pakai puasa, boleh silakan. Kemudian kalau misalkan kita sholat, kita sebut sembahyang, silakan. Selagi memang maknanya itu tidak merubah perbuatannya.
Tuh kan? Coba bahasa Indonesianya zakat apa kira-kira? Apa bukan? Beda, susah kan? Coba ayo ganti, boleh ganti. Kan tadi bilang kalau sholat diganti dengan sembahyang ya. Saum diganti dengan puasa kan. Idul Fitri diganti Lebaran. Ya, silakan aja, silakan aja. Kalau zakat apa? Pajak lain. Gak bisa ya. Haji. Apa haji? Susah, coba kan tidak ada. Umroh. Tidak ada padanannya. Agak susah ya, silakan aja. Tapi ya kalau mau merubah-rubah ya silakan aja. Nah, gitu kan. Kemudian kita nanti kan ada misal kita katakan umpamanya silaturahmi. Misal kita bilang halal bihalal. Misal ya, kita contoh saja. Nah, kemudian misalkan apalagi yang kita ini kan. Makanya kalau istilahnya tidak boleh, ya jangan pakai itu. Maulidan bid'ah. Kira-kira gimana kalau bukan maulidan? Pengajian. Kajian Sirah Nabawi. Ya. Enggak bid'ah tuh. Udah itu aja. Itu aja. Ya, kalau rajaban bid'ah. Nah, udah jangan ke rajaban apa? Hah? Apa? Kajian Isra Mi'raj katanya. Boleh kalau begitu misalkan. Ya kan gitu kan. Baik. Jadi Idul Fitri ulangi lagi. Itu kembali makan. Sehingga di Idul Fitri itu kita itu disebutnya oleh Nabi Yaumul Akli Wasyurbi. Itu memang harinya untuk makan, harinya untuk minum. Kita berpuasa itu 3 yang nggak boleh. Makan, minum, dan menggauli istri. Ya di siang hari. Itu nggak boleh itu. Nah makanya begitu Lebaran, disebutnya Lebaran atau Idul Fitri, maka itu boleh yang 3 itu. Ya boleh tuh. Nah makanya Ibnu Umar itu ketika dia Idul Fitri itu bukanya itu bukan oleh minum. Bukan oleh makan. Dia menggauli istrinya. Itu termasuk sunat salapi itu. Pak Master udah ngamal belum? Hah? Kalau belum ngamal nanti besok Senin aja puasa. Malam Selasa bukanya itu. Ya ngamalin gitu. Iya. Tapi kita nggak boleh begini. Kalau hubungan suami istri misalkan di Idul Fitri atau misalkan di hari Lebaran, nanti anaknya belang. Nah itu tuh yang kayak begitu kan nggak boleh kayak begitu itu. Dari mana aturannya? Nah kemudian kan itu ada amalannya. Man ahya lailatai idin lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Nah ini kita nih. Kadang-kadang kita ini dengan malam takbiran, disebutnya malam takbiran itu, kita ini kadang-kadang ya tidak punya amal kita. Kan kalau di itu kan ada taraweh, ya kan di Ramadan ini. Begitu malam takbiran kita nggak ada sholat sunnah malamnya. Padahal kan di situ masih disebut kata Nabi, siapa yang menghidupkan malam Id, maka ia tidak akan dimatikan hatinya pada saat hati orang itu mati. Nah, yang kedua ada amalan di situ. Ada amalannya yaitu takbir. Takbir mursal, ada takbiran. Takbir ini termasuk ibadah atau zikir yang maksus. Ini sekarang coba bapak-bapak takbiran coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Coba kira-kira coba takbir rame-rame di sini. Orang aneh karena memang takbirnya itu khusus. Nah, sehingga Bapak hadirin, kalau Bapak sampai tidak bertakbir, minimal takbirnya itu 3 kali ketika Idul
malam Idul Fitri atau Idul Adha, maka bapak ini sama dengan tidak mengakui itu, Pak, keberadaannya Id itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita memang harus bertakbir. Nah, dengan takbir ini kita juga mengukur kalau Idul Fitri dengan Idul Adha kira-kira besaran mana? Ya kan? Agungan mana? Idul Fitri. Karena ada THR. Di Idul Adha kan nggak ada THR ya. Karena Idul Fitri ada pulang kampung. Nah, kalau diukur dengan takbirnya, Idul Fitri hanya berlaku di malam hari sampai selesai kita sholat. Coba Idul Adha, mulainya dari subuh Arafah, malam takbir, hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13. Coba Arafah 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari, Pak. Takbirnya tuh 5 hari. Nah, kalau takbirnya lebih lama, membesarkan Allah yang lebih lama, itu tentunya dalam bahasa ibadah kita itu lebih agung, lebih besar, gitu kan? Baru kita ditanya nih, kalau Idul Fitri kenapa ada ketupat? Idul Fitri kenapa ada bedug? Idul Fitri kenapa ada petasan? Idul Fitri kenapa ada ini, ada segala macam lah. Itu nanti harus kita kaji betul. Ya, mana ibadah, mana adat, mana budaya. Jangan kita sembarang-sembarang nantinya kan gitu kan. Oke lah, itu mah kita kaji dulu dah. Yang penting Syawal itu adalah hari Idul Fitri, dan di Id itu ada malam yang disebut dengan Idul Fitri yang harus kita hidupkan. Bisa dengan ibadah sholat seperti kita menghidupkan malam Ramadan, atau kita dengan takbir. Cuman harus dikontrol nih, terutama yang kampung-kampung itu. Ya, bedugan, takbiran. Ramai sih sampai begadang-begadang, kaset ternyata. Iya kan, kaset. Atau misalkan ramai, Masya Allah di masjid, di musola, ya Allah, bekas kopi, bekas teng-teng, ranginang segala macam. Apa nak kalau beduk di mana-mana. Aduh, malah dia di Cibinong itu pernah takbiran itu, Pak, pakai open bak itu, ternyata di dalamnya ada minuman keras segala. Waduh, kan gitu kan. Ini evaluasi kita, Pak. Masya Allah, kan mengerikan itu. Malam yang begitu sakral gitu kan, kita ini diberisikinnya itu dengan suara-suara dardor petasan. Nah, ini kan kadang-kadang kayak seperti ini ya, kalau kita nggak kontrol ini ya, generasi berikutnya kayak apa nanti kalau dibiasakan atau dibiarkan itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah bulan Syawal. Saya dahulukan dari Sayyidatina Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aradal i'tikaf. Nabi itu mau i'tikaf. Pastazanatu Aisyah tulita taqifa ma'ahu. Kemudian Sayyidah Aisyah itu minta izin kepada Nabi untuk ikut bersama Nabi beriktikaf. Ini Ramadan, Pak. Karena Nabi itu selalu dan senantiasa mengiktikafi Ramadan. Ingat tuh, 9 kali Nabi berpuasa Ramadan, Nabi mengiktikafinya, kecuali satu aja enggak. Kecuali satu aja. Iktikaf 10 hari itu, Pak. Ya. Nabi mau iktikaf, berarti di akhir 10 Ramadan nih. Terus Siti Aisyah izin untuk iktikaf bersama Nabi. Akhirnya membuatlah tenda. Gitu. Siti Aisyah buat tenda. Falamma ra'atu Zainabu ma'hu fa'azinat laha fadrobat khiba'aha. Kemudian Siti Aisyah sudah bikin tenda mau iktikaf bersama Nabi, dilihat oleh Siti Zainab, istri Nabi. Izin kepada Siti Aisyah.
untuk bikin tenda, gitu kan. Izinnya kepada siapa? Kepada Siti Aisyah. Akhirnya ya diizinkan, bikin lagi tenda. Kemudian pasalat Hafsah, tastazinulah litataqifah mau. Kemudian akhirnya Hafsah juga izin lagi, bikin lagi tenda. Waduh, ini tenda, ini tenda, ini tenda. Akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ketika itu, katanya para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiyatahunna, dilihat ini tenda, ini tenda, ini tenda, tenda isi Rasul. Mahaza, kata Nabi, ini apa-apaan ini? Kok banyak tenda jadi di sini? Albirru yuridna bihadza, apa kamu akan meraih kebenaran atau ibadah seperti ini? Patarokal itikaf. Enggak jadi Nabi itikafnya. Kenapa alasannya? Enggak tahu. Ya enggak tahu. Kalau Siti Aisyah bilang wa kanat, katanya Siti Zainab itu kanat imru'atan guyura. Ini nih katanya nih Zainab kan pecemburu orangnya, katanya gitu. Jadi pakai gitu kan. Jadi Nabi jadi nggak ikut kan gitu kan. Nah kenapa? Coba ya itu silakanlah itu bagi yang beristri 3 kali ya. Tapi yang jelas ya istri itu boleh itikaf bersama Nabi. Nah kemudian summa takafa fi asmin Syawal. Terus Nabi itu beriktikaf 10 harinya di bulan Syawal. Jadi di bulan Syawal itu untuk mengqodoi iktikaf Ramadan yang bapak ibu belum iktikaf. Boro-boro boro-boro kita ya iya ini kan ajib Pak, ini kan ajib. Kalau yang begini itu ajib ya. Kalau saja Lailatul Qadar itu yang dituju dengan itikaf, kata Nabi taharru Lailatul Qadri fil asl akhir min Ramadan. Kalau yang dituju itu Lailatul Qadarnya itu adalah yang dituju dengan itikaf itu Lailatul Qadar. Kemudian ini kalau ya ulangi kalau jangan salah. Kalau Lailatul Qadar itu nggak bisa ditangkap dan didapat secara sempurna kecuali melalui itikaf, gitu kan? Melalui itikaf, sehingga orang yang tidak itikaf nggak dapat Lailatul Qadar. Ajib nggak tuh? Itu bisa kita kodo menangkap itikafnya itu di luar Ramadan. Kan gitu kira-kira. Logika kita kan kayak seperti itu. Nah berarti Syawal ini pas Syawal ini nanti kita juga nanti ada lagi seperti mansoma Ramadhana summa atbahu sitan min Syawal tuh. Nanti ada lagi coba. Oke, ulangi lagi. Jadi sekarang kita yang belum beritikaf di bulan Ramadan masih bisa kodo itikafnya di bulan Syawal. Nah, ada lagi ulama yang menyatakan begini. Jadi satu, Ramadan itu harus diiktikafi. Satu. Kedua, iktikaf itu harus dibarengi dengan puasa. Nah, seperti itu tuh. Kalau memang iktikafnya memang mau meraih tadi, meraih keistimewaan yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Baik. Kemudian sekarang yang ketiga. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ashhurul haji Syawal wa Zulqa'dah wa ashrun min Zilhijjah. Syawal ini adalah bulan haji, bulan untuk berhaji. Allah berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu harus dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Kapan mulainya? Syawal, terus Zulqa'dah, terus 10 bulan haji, 10 aja. Jadi nggak lebih kan? Karena udah selesai itu. Kalau sudah tanggal 10 udah selesai. Apa maksudnya? Maksudnya kalau bapak sekarang, ibu sekarang ini misalkan pergi ke Mekah, terus umroh di bulan Syawal. Nah, umrohnya itu boleh menjadi umroh haji, tapi dia harus melakukan hajinya nanti pada bulan haji.
Gitu. Dan itu namanya boleh tamatu. Kita umroh di bulan Syawal, umrohnya umroh haji. Terus kita ini tamatu itu artinya kita sudah buka ihram. Nah, sampai nanti datang haji, kita melaksanakan haji. Itu yang dimaksud. Ya, enggak umroh lagi karena umrohnya udah haji udah gitu. Nah, kalau misalkan kita umroh Ramadan, niatnya kita sudah niat misalkan umroh haji, nggak boleh karena belum waktunya gitu. Haji itu kan nggak boleh kecuali pada bulan-bulan itu yang ditunjuk oleh Allah. Kemudian haji kan tidak boleh kecuali melaksanakan tawaf. Tawaf tidak boleh kecuali di Ka'bah. Ka'bahnya nggak boleh kecuali di Masjidil Haram. Gitu. Tawaf di Monas. Nggak bisa tawaf di Monas. Atau kita misalkan ada katanya di Iran katanya. Ada Ka'bah katanya ya. Tawafnya di Ka'bah tuh di situ Ka'bahnya, tapi bukan di mana? Bukan di Masjidil Haram, nggak bisa. Sesat aja pokoknya mah. Ya. Wukufnya harus di Arafah. Nggak boleh wukuf di Ciampea. Nggak bisa Pak, nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Begini Bapak, kalau nanti kita nggak dipertahankan kayak seperti ini, nanti Bapak ada sekulernya tuh. Terus nanti ada macam-macam, ujung-ujungnya nanti boleh aja. Akal kita dicuci masalahnya Pak, dicuci otak kita itu. Kok jadi bisa boleh kan gitu? Ini macam-macam kita ini, macam-macam. Nah ini hal-hal yang perlu nih diitikan betul-betul. Syawal harusnya, mulai Syawal. Nggak boleh. Di hari yang lain nggak boleh. Batasannya sampai 10 Zulhijjah. Sudah, karena Al-Hajju Arafah, sudah pusatnya itu adalah Arafah. Arafah itu tanggal 9. Sudah nggak boleh lagi. Nah kemudian yang berikutnya Syawal ini. An Aisyah qalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Katanya aku dinikahi oleh Rasul itu bulan Syawal. Kan ketika itu aku masih kecil. Aisyah nih. Iya, kemudian wabana bi fi Syawal. Rasul pun menggauli aku pada bulan Syawal. Fa ayyu nisa'in Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahdhu indau minni. Coba kata Siti Aisyah. Bangga Siti Aisyah itu. Wanita mana coba ayo katanya. Istri-istri Rasul yang mana coba ayo. Yang paling banyak mendapat bagian daripada Nabi kecuali aku. Bangga tuh kan? Terus wa kanat Aisyah tastahibu an tudkhila nisaaha fi Syawal. Maka ya kalau mau nikah bulan Syawal. Nikah bulan Syawal, nikah bulan Syawal gitu ya. Supaya dapat apa namanya. Ini di kita mah bulannya bukan bulan Syawal yang nikah ya. Di bulan haji kita mah ya. Pada haji kita mah bulannya bulan haji ini. Bulan Syawal Pak ya Pak. Mau nambah? Cari bulan Syawal. Allahu Akbar walillahil hamd. Oke. Kemudian yang berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahar." Hadis riwayat Muslim. Siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan kemudian dia itu mengikutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa setahun penuh. Oke. Jadi puasa Syawal itu harus sudah selesai Ramadan. Harus tuh. Man shoma Ramadan summa atba'ahu. Ramadan itu puasanya harus 1 bulan. Ini sering saya tekankan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Allah bilang kalau kamu ada sehat di bulan Ramadan harus mempuasainya bulan itu. Kalau tidak puasa karena sakit atau karena perjalanan, Allah bilang faidatum min ayyamin ukhor.
carilah oleh kamu, gantilah oleh kamu di hari yang lain, ayyam ukhor. Bahasa itu ayyam ukhor. Artinya adalah ayam pelung. Ayam itu hari, maksudnya hari-hari ukhor yang lain. Ayam ukhor. Terus yang berikutnya walitukmilul iddah. Hendaklah kalian sempurnakan bilangan. Kalau Ramadan ini 30 hari, maka ingat, jangan kurang daripada 30 hari. Kurang sehari, kurang 2 hari, khawatirnya justru batalah seluruh puasa kita. Gitu. Masa iya? Bukan masa iya. Kita puasa jam 4 misalkan. Puasa jam 4 nih, jam 4 mulai puasa. Bukanya jam berapa? Jam 6 misalkan, buka jam 6. Kurang setengah jam. Buka apa itu? Kira-kira dianggap puasa enggak tuh? Tidak makan, tidak minum dari jam 4 itu. Nah, itu khawatir kita begitu. Khawatirnya kita sekarang ini puasa 30 hari, kurang 2 hari, khawatirnya justru kekurangannya itu menghapuskan, membatalkan seluruh puasa kita. Kan ngeri gitu. Bapak punya cicilan mobil 36 bulan. Setahun 3 tahun kan? 36. 30 bulan udah Bapak bayar. 6 bulan lagi enggak belum? Aman enggak kira-kira nih? Nah, Bapak nanti kalau ditarik kendaraannya, Bapak nggak punya surat kendaraannya nggak punya. Nah kira-kira kayak begitulah kira-kira. Ngerinya tuh kayak begitu. Nah, sedangkan nih Pak, sedangkan kita kalau kita ini tidak puasa, terus puasanya itu tidak ada uzurnya. Maka kata Nabi kalau kita mempuasainya dengan 10 sepenuh umur kita pun nggak bakal tertutup itu. Nggak bakalan. Nah, ini ternyata ini kita ada. Kalau kita tidak puasa, apalagi yang kena ada uzur ya puasanya, maka silakan gantinya di bulan Syawal. Ini termasuk ayyam ukhor nih. Ganti di bulan Syawal sehingga harapan kita kodok iktikaf di bulan Syawal. Kodok puasa di bulan Syawal. Ini adalah Syawal yang nempel dengan Ramadan itu, sehingga kodok iktikaf dan kodok puasanya itu mudah-mudahan tidak mengurangi keutamaan Ramadannya. Oke, sekarang kita contoh gini. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutkannya 6 hari di bulan Syawal, berarti sudah jelas harus puasa Ramadan dulu. Sekarang bagaimana kalau kita belum puasa Ramadan secara sempurna? Terus kita mau puasa Syawal. Nah, gitu kan? Gimana nih? Kan gitu kan? Bagaimana? Maka kata ulama tergantung daripada keadaan kita. Kalau kita memang ada uzur, kita tidak puasanya ada uzur, kita keadaannya dalam keadaan sehat, maka boleh kita mendahulukan puasa Syawal daripada qada. Boleh. Gitu kata ulama. Tapi kan gitu. Tapi kalau memang kita nanti ragu, nanti kita enggak kuat, maka dahulukanlah kita ini qada. Dahulukan kodok. Nah pertanyaannya, gimana kalau kodoknya kita di bulan Syawal, apakah itu dapat kita pahalanya? Secara lafaznya dapat. Seperti Bapak puasa kodok di hari Senin, ya Bapak kodok di hari misalkan di hari Kamis misalkan, gitu kan? Apa dapat puasa? Dia dapat. Karena kalau Kamis Senin itu kan namanya puasa harian. Memang puasa hari Kamis, apapun bentuk puasanya. Kalau Bapak niat kodok misalkan, udah niat kodok aja. Tapi dipilih hari Senin misalkan, maka tentu Bapak dapat kodoknya, pasti juga dapat apanya? Puasa Seninnya. Nah gitu. Jadi udah, sekarang apa rahasianya? 6 itu apa rahasianya? Ada ibu-ibu nggak di atas? Nah.
Bapak pernah nanya nggak sama istri? Haji Anwar pernah nanya belum sama istri? Apa udah nggak ini lagi sekarang? Masih nggak? Masih head nggak? Bang, maksudnya ada batalnya nggak istri kita kemarin? Nah, berapa hari Pak? Tanya tuh, nanya istri kita berapa hari? Nah, coba kita kaji coba. Menurut para ulama yang sudah pernah mengkaji istiqra namanya. Perempuan. Ditanya, headnya berapa hari, 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 headnya berapa hari. Ternyata rata-ratanya kalau dirata-ratain, itu wanita itu headnya itu 6 hari. Headnya itu 6 hari. Coba kalau ada kata-kata begini, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengikutkan 6 hari di bulan Syawal. Sementara kebanyakan orang tidak puasa karena headnya itu 6 hari. Coba gini, itu sudah oke begitu, tepat begitu. Terus kalau untuk laki-laki kayak apa sebagai suami? Silakan bapak-bapak, tolong bapak-bapak kita ngaji psikologi suami istri Pak. Ya, bapak sebagai suami nih, nanya sama istri kita. Ayo, nanya apa? Bu, Ma, Mi, Dek, Beb, apa namanya? Yang apa kayak namanya? Silakan panggil. Batal itu enggak puasa? Ada bocornya? Bocor ada. Kan perempuan ada mennya. Laki-laki main apa? Main ceret. Kan gitu kan ada tanya. Tanya. Terus kayak bapak bilang, ini saya mau puasa Syawal 6 hari. Yuk bareng kita puasa. Kira-kira kayak apa? Itu istri itu Pak, Masya Allah Pak. Merasa ditemenin Pak. Merasa ditemenin. Ini kalau sampai kita nemenin kita, istri kita berbuka gara-gara melahirkan misalkan, oleh suami digituin, itu sakit melahirkannya aja nggak bakal terasa tuh Pak. Ya ibaratnya. Ini kan yang dibangun kayak begitu tuh. Kalau memang kita kaitkan 6 harinya ya Pak ya. Subhanallah, kita puasa Syawal, istri puasa Qadha, kita bareng-bareng puasa. Waduh, terciptalah sakinah. Makanya banyak anaknya. Ya, banyak anaknya. Nah, kemudian Bapak-bapak, kalau sepekan itu berapa hari? 7 hari tuh? Ya kan? 7 hari. Nah, kemudian di sini disebutnya 6 hari. Nah, disebutnya 6 hari, bukan 7 hari, disebutnya 6 hari. Satu. Kenapa? Karena kita ini disebut 6 bukan 7 karena yang satunya wajib tidak puasa. Bulan Syawalnya itu. Karena tanggal 1 Syawal. Sehingga tidak boleh 1 pekan. Harus dihilangkan 1. Karena di situ wajib makan. Wajib buka. Tidak boleh puasa. 1 itu yang pertama. Yang kedua itu mau dikalikan kelipatan. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa orang yang berpuasa, siapa melakukan kebaikan ini maksudnya ibadah yang melahirkan pahala, maka ia akan dikasih pahalanya 10 kali lipat. Maka Nabi mengatakannya, siapa orang yang puasa Ramadan terus diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya seperti puasa setahun. Nah, makanya tadi bilang, ini harus puasa Ramadannya penuh dulu. Gitu. Puasa Ramadan sebulan kali 10 sama dengan 10 bulan, ya kan? Sekarang 6 hari kali 10 habis waktunya. 30 hari. 60 hari kan? Ya 6 kali 10 kan 60 hari. 60 hari itu sama dengan 2 bulan. Nah sementara Allah mengatakan inna iddatas syuhur indallahi isnata asyra syahra.
Bilangan bulan itu menurut Allah itu adalah 12. Setahun itu. Itu Allah yang menetapkan. Berarti kata Nabi, orang yang puasa 1 bulan Ramadan terus diikuti dengan 6 hari Syawal, itu kelipatannya kali 10 berarti sama dengan 1 tahun. Pertanyaannya sekarang, boleh enggak kita puasa setahun terus-terusan? Kan gitu. Boleh enggak puasa setahun terus-terusan? Nah, kita bilang tidak boleh misalkan, karena memang enggak ada contohnya dari Nabi. Misal contohnya begitu. Tapi kalau Nabi mengatakan seolah-olah kalian puasa 1 tahun, kira-kira yang diolah-olah oleh Nabi itu kira-kira jelek apa tidak? Hah? Baik dong pasti. Kalau kira-kira baik boleh apa enggak? Boleh dong. Walaupun Nabi tidak mempuasainya. Itu. Paham kan? Nah, kemudian tentunya dalam setahun penuh itu tidak semua puasa dan dipuasai, karena ada yang tidak boleh puasa. Nah, seperti hari hitungan tadi kita, sepekan ada 7 hari, disebutnya 6 hari karena ada 1 yang tidak boleh kita puasa. Nah, bukan begitu saja. Coba kita lihat lagi, misalkan wasiat Nabi kepada, ini kita nambah dikit nggak apa-apa ya. Nah, kita misalkan tanya wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah begini, Ausani khalili, berwasiat kepadaku kekasihku. Apa? 1, saumi salasati ayyam min kulli syahr, puasa setiap 3 hari dalam 1 bulan. Nah, terus Nabi katakan, soma atau saumu ayam salasata ayam, saumu salasati ayam min kulli syahr, saumu dahar. Kata Nabi itu, puasa 3 hari setiap bulan itu merupakan puasa setahun penuh. Puasa setahun penuh karena tadi tea, pakai tea. 3 hari kali 10 sama dengan 30. 30 sama dengan sebulan. Kalau setiap bulan kita mempuasai 3 hari, maka kita sama dengan mempuasai seluruh hari dalam 1 bulan. Berarti setahun sama dengan kalau kita berpuasa 3 hari sama dengan kita seluruhnya 1 tahun penuh. Nah, gitu. Jadi ulangi lagi, kita masih ada puasa, Pak. Ada puasa nanti Senin, ada puasa Kamis. Ada puasa yang siapa yang puasa hari Rabu, Kamis dan Jumat 3 hari itu, maka Nabi bilang, banallahu lahu baitan fil jannah, ia akan mendapatkan rumah di surga. Ayo ahli-ahli puasa lah, bisa lah kita puasa ya. Silakan bisa puasa. Mau puasa bid boleh. Puasa tanggal 13, 14, 15. Puasa sud boleh, yaitu pada tanggal 27, 28, 29 atau 28, 29, 30. Silakan. Atau puasa 2 hari puasa, 1 hari buka, atau 1 hari puasa kemudian 1 hari buka. Silakan, itu kan banyak. Kalau memang kita mau ngandelin puasa, gitu kan. Kalau kita sekarang mau ngandelin apa lagi? Katanya kalau wasiatnya wassolatu duha atau sholat rakaatail fajri. Jangan tinggal tuh. Kemudian yang berikutnya, la adahunna hatta amut, aku tidak akan meninggalkannya sampai meninggal dunia, yaitu adalah wa naumin ala witrin. Yo, coba ini amalan sunnah yang dipandang oleh Abu Hurairah wajib untuk dirinya karena diwasiatin oleh Nabi, oleh Rasul. 1, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, sholat 2 rakaat duha atau rakaat fajar. Ini ada 2 hadis tuh. Yang ketiganya adalah witir sebelum tidur. Udah segitu aja dah ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita teruskan kajian kitanya di dalam waktu-waktu yang lain. Mohon maaf dan mohon doanya. Ya, rencana Abi mudah-mudahan ya dilancarkan. Abi akan berangkat hajinya dengan beberapa rombongan, mungkin ada 70-an mungkin ya.
rombongannya ya disehatkan, dimudahkan, diselamatkan sampai bisa melaksanakan dan meraih haji mabrur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.